Pernah mendengar negara Seychelles? Seychelles adalah salah satu negara berdaulat yang masuk ke dalam kawasan Afrika. Negara ini adalah negara kecil dengan penduduknya yang sedikit. Negara ini juga terletak di tengah Samudra Hindia sekitar 1.500 km jaraknya dari daratan Afrika. Namun, siapa yang menyangka jika negara kecil ini memiliki PDB tertinggi di antara negara-negara Afrika lainnya? Negara ini juga memiliki tingkat korupsi yang rendah dan menjadi salah satu yang terendah di Afrika. Oleh Bank Dunia, Seychelles adalah salah satu dari hanya 2 negara Afrika yang diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan tinggi. Lalu bagaimana negara kecil ini bisa mendapatkan itu semua? Lebih lengkap tentang negara Seychelles, inilah videonya. Republik Seychelles atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama Seychellensa adalah salah satu negara kepulauan di kawasan Afrika. Negara ini terdiri dari sekitar 115 pulau dan terletak di Samudra Hindia. Wilayah Seychelles berjarak sekitar 1.500 km di sebelah timur daratan Afrika. Negara dan teritori terdekat dengan wilayah Seychelles antara lain adalah negara Komoro, Madagaskar, Mauritius, Maladewa, dan wilayah seberang laut dari negara Prancis yaitu Pulau Réunion dan Mayotte, serta Kepulauan Chagos yang merupakan teritori Inggris di Samudra Hindia. Total luas wilayah daratan dari negara kepulauan ini adalah sekitar 459 km persegi. Jika kita coba bandingkan luas wilayahnya dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah negara Seychelles ini seukuran dengan luas wilayah kota Prabu Mulih yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 434,46 km persegi. Republik Seychelles adalah negara kepulauan. Dikatakan jumlah pulau di negara ini berjumlah 115 pulau. Tetapi di dalam konstitusi Republik Seychelles, jumlah pulau yang terdaftar di negaranya adalah 155 pulau. Sebagian besar pulau di negara ini tidak berpenghuni dan sekitar 42% dari keseluruhan wilayahnya digunakan untuk wilayah konservasi. Seychelles adalah salah satu negara terkemuka di dunia yang berfokus pada upaya perlindungan lahan bagi spesies yang terancam. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk dari negara Seychelles adalah sebesar 98.462 jiwa, menjadikannya sebagai negara berdaulat di Afrika yang paling sedikit penduduknya, karena pulau-pulau di Seychelles tidak memiliki penduduk asli. Penduduk Seychelles atau yang disebut dengan Seychellois saat ini adalah keturunan dari orang-orang yang bermigrasi, di mana kelompok etnis terbesar adalah orang-orang Afrika, Prancis, India, dan Cina. Seychelles memiliki 3 bahasa resmi di negaranya, yaitu bahasa Prancis, Inggris, dan bahasa Creole Seychelles. Creole Seychelles adalah bahasa ibu yang paling banyak digunakan dan bahasa nasional secara de facto dari negara tersebut, yang mana sekitar 91% populasi penduduk negara ini adalah penutur asli bahasa Creole Seychelles. Kekristenan adalah agama terbesar di Seychelles, dengan sekitar 89,2% dari penduduknya merupakan pengikut kekristenan. Sementara Hindu adalah agama terbesar kedua dengan persentase sebesar 2,4% dan diikuti oleh agama Islam dengan persentase pemeluk sebesar 1,6% dari populasi penduduk. Bentuk pemerintahan negara Seychelles adalah republik presidensial. Presiden Seychelles yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui pemungutan suara untuk masa jabatan 5 tahun. Kabinet dipimpin dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan mayoritas legislatif. Presiden Republik Seychelles saat ini adalah Wavel Ramkalawan yang secara resmi menduduki jabatannya sejak tanggal 26 Oktober tahun 2020. Dalam bidang ekonomi, Seychelles adalah salah satu dari hanya 2 negara di Afrika yang diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia, dan 1 negara lainnya adalah negara Mauritius. Perkebunan adalah industri utama Seychelles setidaknya sampai tahun 1970-an. Sejak memproklamasikan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1976, negara ini telah berkembang dari masyarakat yang sebagian besar agraris menjadi ekonomi yang terdiversifikasi berbasis pasar yang ditandai dengan layanan, sektor publik, dan kegiatan pariwisata yang meningkat pesat.
Dan saat ini, Seychelles memiliki PDB nominal per kapita tertinggi di antara negara-negara Afrika lainnya. Negara ini juga memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di benua Afrika setelah Mauritius. Sejarah Seychelles. Tidak diketahui secara pasti sejarah pulau-pulau di Seychelles selama periode sebelum kedatangan bangsa Eropa di wilayah tersebut. Pulau-pulau ini tidak memiliki penghuni tetap hingga kedatangan bangsa Eropa pada sekitar abad ke-18. Namun, banyak sejarawan yang berasumsi bahwa keberadaan pulau-pulau ini sudah diketahui oleh orang-orang Austronesia dari Kalimantan sejak sekitar tahun 200 hingga 300 Masehi, di mana kemudian orang-orang ini menetap di Madagaskar. Selain bangsa Austronesia, para pedagang Arab dalam pelayaran perdagangan melintasi Samudra Hindia mungkin mengetahui pulau-pulau itu, meskipun mereka tidak menetap di sana. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melihat pulau-pulau di Seychelles, tepatnya oleh Vasco da Gama dalam pelayarannya dari India ke Afrika Timur, yaitu pada tanggal 15 Maret tahun 1503. Kapal yang dinaiki oleh Vasco da Gama melewati Kepulauan Amirante. Mereka kemudian memetakan sekelompok 7 pulau di wilayah tersebut dan menamakannya The Seven Sisters. Pendaratan yang tercatat paling awal pada bulan Januari tahun 1609 oleh awak kapal Ascension dari armada perdagangan perusahaan Hindia Timur Inggris yang melakukan pelayarannya ke India. Wilayah ini kemudian menjadi titik transit untuk perdagangan antara Afrika dan Asia. Dikatakan juga bahwa pulau-pulau itu kadang-kadang digunakan oleh bajak laut sampai akhirnya Prancis mulai mengambil kendali pada tahun 1756. Prancis yang saat itu sudah menduduki Mauritius pada tahun 1756 mengirimkan 2 kapalnya ke wilayah ini dan mengklaim sebagai bagian dari Prancis. Mereka kemudian menamai wilayah tersebut dengan nama Île de Seychelles. Kolonis Prancis kemudian membawa budak Kreol dalam jumlah besar dari Mauritius ke Seychelles. Dikatakan bahwa mereka ini yang kemudian menjadi nenek moyang dari populasi Seychelles saat ini. Pada tahun 1790, sebagai akibat dari revolusi Prancis, para pemukim Prancis membentuk majelis kolonial dan memutuskan bahwa mereka akan menjalani koloni mereka sendiri menurut konstitusi mereka sendiri. Pada tahun 1794, 3 buah kapal perang Inggris datang ke wilayah tersebut, lalu karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh, akhirnya melalui sebuah perjanjian kapitulasi, Seychelles diserahkan kepada pihak Inggris. Perjanjian ini pula yang kemudian memberikan status netral secara khusus kepada para pemukim Seychelles. Pada periode ini, Inggris melakukan blokade pada koloni-koloni Prancis di Samudra Hindia. Dan pada tahun 1810, Inggris akhirnya berhasil mengambil kendali secara penuh wilayah Mauritius dari Prancis yang diresmikan pada tahun 1814 pada Perjanjian Paris. Sementara Seychelles menjadi wilayah ketergantungan dari Mauritius. Seychelles menjadi wilayah koloni Inggris yang terpisah dari Mauritius pada tahun 1903. Selama periode kolonisasi, Inggris melihat Seychelles sebagai tempat yang berguna untuk mengasingkan tahanan politik yang bermasalah. Selama bertahun-tahun, wilayah ini menjadi rumah bagi tahanan politik dari Zanzibar, Mesir, Siprus, dan Palestina. Inggris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada Seychelles pada tahun 1976. Seychelles secara resmi menjadi Republik Independen pada tanggal 29 Juni tahun 1976 dan sejak saat itu pula negara ini secara resmi menjadi anggota dari Persemakmuran Inggris. Itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Seychelles. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Seychelles. Asal-usul nama Seychelles diberikan oleh penjajah Prancis. Mereka menamakan wilayah ini Île de Seychelles untuk menghormati Viscount Jean Moreau de Seychelles yang merupakan seorang bangsawan dan menteri keuangan Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis XV. Nama ini kemudian diinggriskan sebagai Seychelles.
Desain bendera nasional Seychelles terdiri dari 5 pita warna yang berbeda, yaitu warna biru, kuning, merah, putih, dan hijau. Bendera tersebut diadopsi pertama kali pada bulan Januari tahun 1996. Desain ini adalah desain ketiga yang digunakan oleh negara itu sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 29 Juni tahun 1976. Makna yang terkandung pada desain bendera nasional Seychelles adalah pita miring melambangkan negara baru yang dinamis yang bergerak ke masa depan. Warna biru menggambarkan langit dan laut yang mengelilingi Seychelles. Warna kuning melambangkan matahari yang memberi cahaya dan kehidupan. Serta warna merah melambangkan rakyat dan tekad mereka untuk bekerja demi masa depan dalam persatuan dan cinta. Sedangkan pita putih melambangkan keadilan dan harmoni sosial. Warna hijau menggambarkan tanah dan lingkungan alam. Rupiah Seychelles adalah mata uang resmi yang digunakan di negara Seychelles. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan SCR. Jika kita konversi dengan mata uang negara kita, 1 rupiah Seychelles memiliki nilai tukar sebesar Rp1.032. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, bahwa Seychelles adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 115 pulau. Total luas daratan negara ini hanya 459 km persegi. Namun luas daratannya hanya sekitar 0,03% dari luas keseluruhannya. Jika digabungkan dengan luas perairannya, negara ini memiliki luas sekitar 1.374.000 km persegi. Dari 115 pulau-pulau yang ada di negara itu, hanya 33 pulau yang benar-benar berpenghuni. Dengan Pulau Mahé, Praslin, dan Ladigu sebagai pulau-pulau terbesar dan terpadat di Seychelles. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, ke-115 pulau yang membentuk Seychelles dulunya dikenang sebagai benua Gondwana. Akibat dari aktivitas pergeseran tektonik yang konstan selama berjuta-juta tahun, akhirnya menghasilkan kepulauan-kepulauan yang kita kenal sekarang membentuk negara Seychelles. Pulau-pulau di Seychelles dibedakan menjadi 2 kelompok. Negara ini terdiri dari 73 pulau karang dan 42 pulau granit. Pulau-pulau granit di Seychelles adalah kepulauan di samudera yang paling tua di dunia. Selain itu, ke-42 pulau granit tersebut adalah satu-satunya kepulauan di dunia yang tidak memiliki unsur koral atau vulkanik. Terletak di Pulau Mahé, Victoria adalah nama dari ibu kota negara Seychelles. Memiliki luas sekitar 21 km persegi, kota Victoria juga merupakan kota terbesar di negara Seychelles. Dan dengan luasnya tersebut, kota Victoria memegang rekor sebagai ibu kota terkecil di dunia. Karena ukurannya yang kecil, seluruh kota Victoria dapat dijelajahi hanya dalam waktu 1 hari dengan berjalan kaki. Pariwisata adalah jantung bagi perekonomian negara Seychelles. Sektor ini mulai berkembang sejak tahun 1971 ketika bandara internasional pertama kali dibuka di negara ini. Industri pariwisata telah mempekerjakan sekitar 30% angkatan kerja dan menyediakan lebih dari 70% pendapatan negara. Seychelles adalah tempat yang cocok untuk melihat spesies unik yang endemik di sana. Pulau-pulau terluar Seychelles terkenal karena kelimpahan spesies burung mereka. Lebih dari 250 spesies burung telah diamati di pulau-pulau tersebut. Beberapa jenis burung endemik dari negara ini yang keberadaannya terancam punah seperti burung warble Seychelles, Seychelles Black Parrot, dan burung hantu skop berkaki gundul. Cagar alam Valley Demai yang berada di Pulau Praslin, yang merupakan salah satu pulau yang paling banyak dikunjungi di Seychelles setelah Pulau Mahé, sudah lama dianggap sebagai Taman Eden atau Garden of Eden. Tempat ini adalah salah satu dari 2 situs warisan dunia UNESCO yang ada di negara Seychelles, dan satu-satunya habitat bagi Seychelles Black Parrot atau burung beo hitam yang terkenal di dunia.
Seychelles adalah rumah bagi benih terbesar di dunia. Benih-benih ini adalah produk dari pohon palem Coco de Mer. Benih dari pohon palem Coco de Mer memiliki berat sekitar 20 kg, menjadikannya sebagai benih terbesar dan terberat di dunia. Biji Coco de Mer disebut sebagai kelapa laut atau kelapa ganda. Kelapa Coco de Mer hanya tumbuh di 2 dari 115 pulau di negara Seychelles, yaitu di Pulau Praslin dan di Pulau Curious. Pohon Coco de Mer masuk ke dalam daftar tanaman yang terancam punah. Saat ini hanya ada sekitar 8.000 pohon Coco de Mer dewasa yang tersisa di dunia. Dengan berat lebih dari 363 kg dan berusia lebih dari 170 tahun, Esmeralda adalah kura-kura darat terberat dan tertua yang hidup di alam liar. Dia adalah salah satu dari beberapa kura-kura raksasa Aldabra yang berkeliaran dengan bebas di Pulau Burung di Seychelles. Esmeralda berhasil mencatatkan namanya di buku Guinness Book of World Record sebagai kura-kura darat terberat yang masih hidup. Aldabra Atoll adalah atol karang terbesar kedua di dunia. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit daerah di antara pulau-pulau yang dihuni dengan keanekaragaman satwa liar. Aldabra Atoll ditetapkan sebagai situs warisan dunia dan wilayahnya ini dilindungi untuk mempromosikan konservasi satwa liar yang menghuninya. Sebagai atol terbesar kedua di dunia, pengunjung harus mendapat izin dari Seychelles Island Foundation untuk dapat berkunjung ke Aldabra Atoll, dan jumlahnya pun dibatasi hanya 1.000 orang per tahun. Mereka yang memiliki izin dapat menjelajahi tempat yang menjadi rumah bagi lebih dari 152.000 kura-kura raksasa Aldabra. Pantai Ans-Cocos adalah salah satu pantai yang paling terkenal dari negara Seychelles. Pantai ini terletak di Pulau Ladigu. Ans-Cocos menawarkan suasana pantai tropis dengan hamparan pasir berwarna keemasan serta air jernih yang tenang. Snorkeling hampir bisa dilakukan di semua pantai di Seychelles. Di negara ini, pengunjung juga bisa menyelam melihat onggokan kapal karam. Di antaranya adalah kapal Ennerdale, kapal tanker British Fleet Auxiliary seberat 47.000 ton yang membawa minyak ke Seychelles dan tenggelam di bebatuan karang. Seychelles juga merupakan salah satu tempat menyelam yang baik di dunia untuk melihat ikan paus. Setelah penjelajah Portugis Vasco da Gama menemukan pulau-pulau Seychelles pada tahun 1503, 2 pulau utamanya menjadi tempat persembunyian bajak laut. Salah satu bajak laut yang paling terkenal yang berlindung di Seychelles adalah Olivier Levasseur atau yang juga dikenal sebagai Lebbeus. Menurut cerita rakyat, Lebbeus melarikan diri ke Seychelles, di mana dia menyembunyikan harta karun yang dicuri dari kapal Portugis pada tahun 1721. Diyakini bahwa harta karun tersebut masih terkubur di suatu tempat di pulau itu dan masih belum ditemukan hingga sekarang.